Selamat datang adik-adik sekalian di channel YouTube Degree Private. Di sini kakak akan membocorkan soal-soal SKD Kedinasan 2020. Di sini kakak dapatkan soal-soal terupdate-nya dari adik-adik yang sudah ikut tes kedinasan. Nah, yuk sebelum kita lanjut ke materi, yaitu materinya yang kakak angkat sekarang adalah TWK. Silahkan jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel YouTube Degree Private. Dan juga, jangan lupa di follow Instagram kami yaitu @degreeprivate. Yuk kita lanjut ke materi yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut ke bocoran-bocoran soalnya, saya bacakan dulu. Mungkin dari adik-adik banyak yang belum tahu apa sih TWK, tes wawasan kebangsaan itu seperti apa sih? Nah, ini TWK di sini adalah bagian dari tes kompetensi dasar yang seringkali dianggap paling sulit karena biasanya banyak peserta seleksi gagal mencapai skor yang memenuhi standar minimal kelulusan. Kalau untuk tahun 2020 sekarang ini adik-adik untuk sekolah kedinasan ambang batas minimalnya untuk nilai TWK adalah 60. Nah, tes wawasan kebangsaan ini untuk apa sih Kak? Tes wawasan kebangsaan ini untuk menguji pengetahuan kebangsaan meliputi UUD 1945, Pancasila dan sejarah Republik Indonesia. Oke, bisa dilanjut ya. Bocoran yang bagian pertama. Oke, yang pertama ada butir-butir Pancasila itu ada dua. Salah satu yang saya ingat tentang sikap Pak RW yang sesuai dengan integritas sila pertama atau nanti ada 5 pilihan. Seperti itu yang diingat oleh adik-adik yang sudah mengerjakan tes kedinasan. Kita lihat juga nomor 2, butir Pancasila tentang sikap menghadiri pernikahan yang seagama, terus menolak pernikahan beda agama dan lain-lain. Wah, di sini yang lebih diangkat adalah tentang butir-butir Pancasila ya. Yang ketiga, sikap pemerintah ketika terjadi bencana alam. Bagaimana sikapnya? Mengirim bantuan kemanusiaan, menghitung jumlah korban yang terdampak, meminta bantuan negara lain. Itu juga termasuk dari FR terupdate yang sudah kakak kumpulkan di sini. Nomor 4, apa itu nasionalisme menurut Insinyur Soekarno? Coba adik-adik kalau sudah dapat kayak gini tuh langsung adik-adik cari, ada adik-adik dikira-kira soalnya seperti apa, opsi jawabannya seperti apa. Silakan, mumpung belum telat silakan dipelajari dulu. Yang kelima yaitu bela negara, soalnya lebih ke penerapan. Nah, untuk yang sekarang itu dari yang kakak kumpulkan FR terupdate-nya itu kebanyakan mengarah kepada penerapan butir-butir Pancasila, penerapan sikap bela negara, integritas seperti itu. Silakan dipelajari ya adik-adik. Oke, yang keenam, integritas dari Sultan Syahrir ketika mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nanti di situ ada opsi memprakarsai kemerdekaan, dasar perjuangan berikutnya dan lain-lain. Oke, yang ketujuh, untuk yang temanya bahasa Indonesia, di situ akan disuruh menentukan ide pokok paragrafnya. Lalu yang kedelapan, tidak ada undang-undang dasar, sejarah, peran tokoh, organisasi internasional. Nah, itu yang biasanya muncul. Nggak ada pasal-pasal seperti di undang-undang dasar, tapi adanya mungkin sejarah, peran tokoh, organisasi internasional. Yang nomor 9, 90 persen soalnya adalah penalaran. Jadi di sini bukan lagi tentang hafalan kerajaan-kerajaan, tapi lebih banyak ke penalaran, seperti penerapannya butir-butir Pancasila, terus penerapannya tentang sikap bela negara, nasionalisme atau integritas, itu yang lebih ditekankan di tes SKD kedinasan ini. Itu untuk bagian pertama. Kita lanjut untuk bagian kedua. Jadi ada adik-adik lagi nih yang mengirim ke kakak yaitu tentang FR terupdate-nya, yaitu yang pertama,
terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa. Nah, ini silakan adik-adik dicari dulu, kira-kira ini melanggar atau sesuai dengan sila keberapa di butir-butir Pancasilanya. Untuk yang kedua, nah akan kakak bacakan yang kedua. Dalam beberapa hari ini dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupa, Tangerang, Banten pada tanggal 20 November 2018. Namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Hal semacam ini telah melanggar salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila keberapa. Nah, silakan adik-adik sekarang mulai cari ya. Kalau seperti ini, kondisinya seperti ini, diarak dengan kondisi setengah telanjang, ini kira-kira melanggar sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sesuaikan dengan butir-butir Pancasilanya yang sudah ada. Oke, yang ketiga. Yang ketiga sendiri, bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, sila ke. Nah, ini juga silakan adik-adik dicari. Ini kira-kira lebih tepat untuk sila keberapa ya? Ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dicari. Lebih baik adik-adik kalau mau mempersiapkan untuk tes kedinasan, itu silahkan dipelajari dulu butir-butirnya, kalau bisa dihafalkan butir-butirnya, dipahami, diresapi, nanti disesuaikan soalnya. Oh, soal ini lebih cocok untuk pelanggaran sila ke ini. Oh, soal ini lebih cocok, sikap ini lebih cocok untuk sesuai sila ke ini gitu. Dan biasanya mirip-mirip itu adalah sila kedua dan sila kelima. Bagaimana itu Kak perbedaannya, akan kita jelaskan di channel YouTube Degree Private untuk tayangan berikutnya. Oke? Oke, itu untuk yang bagian kedua. Masih ada lagi. Nomor 4, yaitu Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoaks dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam UU ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa. Nah, ini silakan adik-adik mencari. Ini kira-kira lebih tepatnya sila keberapa ya? Pelanggaran yang dilakukan Andi ini sila keberapa ya? Sila ke-1, 2, 3, 4 ataukah 5? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk soal kelima, kakak bacakan. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana selama seminggu, ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, itu silakan adik-adik disesuaikan dengan butir-butir Pancasilanya. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 6, yaitu baru-baru ini terjadi operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota yang mengejutkan publik. Saat dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, para tersangka menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK malah melempar senyum dan melambaikan tangan seolah tidak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila sila keberapa? Sila ke-1, 2, 3, 4, 5. Silakan adik-adik sesuaikan sendiri ya. Oke, untuk yang nomor 7, politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten
merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih, untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keberapa. Nah, seperti ini tuh, kasus seperti ini tuh lebih baik, lebih tepatnya untuk sila keberapa, satu, dua, tiga, atau empat, ataupun lima. Silakan adik-adik cari, sesuaikan dengan butir-butir Pancasilanya. Oke, untuk yang nomor 8 sendiri. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa adik-adik. Silahkan dicari, disesuaikan. Tentang kebakaran hutan ini loh, ternyata bukan lagi peristiwa alam, ternyata ini adalah ulah tangan manusia, khususnya pebisnis-pebisnis dari perusahaan kelapa sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini bertentangan dengan sikap butir Pancasila sila keberapa. Ini silakan dicari sama adik-adik sekalian. Itu untuk bagian kedua. Ini untuk bagian ketiga yang sudah kakak kumpulkan dari adik-adik yang sudah melaksanakan tes SKD kedinasan. Oke, yang pertama, full tidak ada undang-undang dan pasal, dan tidak ada MK, MA, dan KY, yaitu tentang pembagian tugasnya ya. Sudah tidak ada UUD pasal, tidak ada tentang MK, MA, dan seputar KY pun tidak ada. Untuk yang nomor 2, bentuk soalnya panjang-panjang dan termasuk penalaran. Nah, di sini kebanyakan yang seperti yang tadi, yang bagian 1 dan 2, soal-soalnya panjang-panjang dan itu isinya tentang penalaran, tentang bagaimana sikap nasionalisme dan integritas, bagaimana sikap bela negaranya, terus bagaimana penerapannya terhadap butir-butir Pancasila. Nah, yang lebih ditekankan seperti itu, bukan lagi tentang hafalan, tentang pasal-pasalnya, UUD-nya itu malah tidak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk adik-adik yang lain yang sedang berjuang, itu juga akan muncul UUD dan pasal-pasal. Makanya semuanya dipelajari saja. Oke, nomor 3, contoh sikap bela negara saat peristiwa Bandung Lautan Api dinilai dari segi mana? Nah, itu juga silakan dipelajari sama adik-adik ya. Ini sikap bela negara seperti ini itu dinilainya dari mana sih? Kok bisa dianggap dia itu membela negara, itu dari mananya, segi mananya? Oke, yang nomor 4, bagaimana menurut kita perjuangan Imam Bonjol melawan Belanda? Nah, ini juga muncul ternyata sejarah ya tentang salah satu tokoh pahlawan yaitu Imam Bonjol saat melawan Belanda. Nah, menurut pandangan dari adik-adik sekalian itu seperti apa? Yang kelima, bentuk-bentuk sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat. Nah, itu juga muncul di soal tes SKD kedinasan. Bentuk-bentuk sikapnya gimana sih Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat? Bagaimana cara kita bersikap dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini, bukan hanya dari budayanya tapi juga dari sukunya yang beragam, agamanya dan rasnya juga beragam. Oke, next kita yang keenam, yaitu bentuk sikap warga negara menghadapi integritas keagamaan dalam masyarakat. Bagaimana caranya
yang lebih tepat sikapnya warga negara ketika ada situasi acara keagamaan itu seperti apa, itu juga dilihat sikap integritasnya. Oke, yang nomor 7, sikap moral keluarga Pak X. Nah, sebagai anggota dewan yang suka marah-marah dan akhirnya si istri yang awalnya pendiam jadi ikut pemarah. Nah, ini sikap moralnya yang diangkat seperti apa ini? Ketika ada anggota dewan suka marah-marah, akhirnya nular ke istrinya juga. Awalnya itu pendiam jadi ikut pemarah. Nah, ini bagaimana sikap moralnya? Ini silakan dipelajari sama adik-adik. Yang kedelapan, nah ini yang temanya bahasa Indonesia. Ini mencari simpulan paragraf. Nah, di sini yang dicari simpulan paragraf. Kalau yang tadi kan tentang ide pokok pada paragraf. Yang sekarang yaitu mencari simpulan paragrafnya. Terus pikiran utama dari sebuah paragraf juga, berarti ini nanti dikasih bacaan yang agak panjang, terus suruh mencari kesimpulannya, suruh mencari pikiran utama atau gagasan pokoknya seperti apa di paragraf tersebut. Oke. Nomor 10 yaitu kalimat baku. Nah, di sini tentang tata bahasa ya dan EYD. Di sini silakan dipelajari adik-adik tentang bentuk kalimat baku dan kalimat tidak baku, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Silakan dipelajari adik-adik sekalian. Oke, seperti itu untuk kali ini yang kakak sharekan ke kalian. Jangan lupa ya adik-adik semuanya untuk subscribe, like, dan komen. Di postingan berikutnya kakak akan angkat tentang FR-FR terupdate, bisa dari TWK atau TKP ataupun TIU. Seperti dengan di channel YouTube Degree Private sebelumnya, kita sudah posting tentang FR-FR-nya TIU dan caranya bagaimana, sudah kakak jelaskan, sudah kakak beri pembahasannya juga di situ. Silakan dikunjungi halaman kita yang kemarin. Nah, terus silakan di like juga, di komen, di subscribe juga ya. Oke, itu dulu adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya.